Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhadatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia yang sangat banyak kepada kita, sehingga kita dapat menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Kita dapat melaksanakan ibadah maupun muamalah duniawiyah dengan sebaik-baiknya. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah Islam kepada kita apabila kita bersungguh-sungguh untuk mempelajari Islam berbasis kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian merenunginya, memahaminya, dan mengamalkannya. Insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada tahun ini umat Islam di seluruh penjuru dunia merayakan Syawalan, Idul Fitri, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemenangan di hari Idul Fitri ini dirayakan di tengah adanya pandemi virus corona yang belum juga mereda, sehingga salat Id ada yang dilaksanakan oleh sebahagian masyarakat di rumah masing-masing bersama keluarga. Karena adanya virus corona, umat Islam di seluruh penjuru dunia, khususnya di Indonesia, harus rela kehilangan megahnya tradisi hari raya. Namun demikian, hakikat kemenangan Idul Fitri tidaklah hilang begitu saja. Dengan adanya himbauan berlebaran di rumah saja, sama sekali tidak mengurangi esensi atau nilai-nilai Idul Fitri, tanpa sedikit pun mengurangi rasa empati kita pada saudara-saudara kita yang terdampak virus corona. Idul Fitri tetap kita rayakan bersama keluarga di rumah masing-masing dengan penuh sukacita. Silaturahim masih tetap bisa kita lakukan, baik secara langsung maupun secara virtual atau melalui dunia maya,
Setidaknya ini salah satu upaya kita untuk mencegah penyebaran virus corona tersebut. Hakikat Idul Fitri bukanlah hura-hura atau pesta pora. Idul Fitri adalah momentum untuk introspeksi diri setelah sebulan penuh kita digembleng dengan puasa dan berbagai rangkaian ibadah yang menyertainya. Seharusnya pada bulan Syawal ini kita terlahir kembali sebagai manusia paripurna tanpa lumuran dosa. Ramadan dengan tilawah Al-Quran, dengan tadabbur Al-Quran. Tentu saja ketika bulan Ramadan itu kita membaca Al-Quran itu sebaiknya disertai dengan membaca terjemahannya. Kalau misalnya kita punya tafsir, itu lebih baik lagi. Dengan membaca Al-Quran tersebut di bulan Ramadan, seharusnya mampu menjadikan kita sebagai pribadi muslim yang memiliki hati yang lembut, semakin tinggi nilai simpati dan empati kita kepada sesama. Hakikat bulan Ramadan bukan hanya mengajarkan nilai-nilai kesalihan individual semata, namun puasa Ramadan juga mengajarkan nilai-nilai kesalihan sosial. Apalagi Ramadan tahun ini dibarengi dengan meluasnya pandemi virus corona, seharusnya sisi kemanusiaan kita lebih siap karena sudah teruji. Jika Ramadan dan tadabburan Al-Quran serta amalan ibadah lain yang mengerinya tidak mampu melembutkan hati, kemungkinan kitalah manusia yang sesungguhnya telah terinfeksi. Saat ini manusia di seluruh dunia panik dan resah, takut terinfeksi dan menjadi korban virus yang mematikan bernama corona itu, sehingga segala daya dan upaya dikerahkan sekuat tenaga untuk menjauh dan melindungi diri, memproteksi diri dari virus yang mematikan tersebut. Jika ada yang sudah terinfeksi, maka wajib dirawat dan dikarantina. Berbagai langkah antisipatif, preventif juga telah ditempuh untuk mengatasi virus ini. Kesadaran warga dunia juga semakin tinggi akan pentingnya pola hidup sehat. Corona yang telah menginvasi lebih dari 5 juta penduduk dunia ini telah menyadarkan dan sekaligus memaksa warga dunia untuk hidup lebih disiplin, seperti rajin menjaga kebersihan tubuh, rajin cuci tangan, menerapkan social dan physical distancing. Namun kepanikan dan keresahan itu belum tentu nampak dalam menghindari atau mengobati diri dari ancaman virus yang lebih besar, lebih ganas, virus yang sesungguhnya yang jauh lebih berbahaya. Virus ini bahkan dapat merubah manusia dari yang waras menjadi binatang buas. Orang yang terinfeksi virus corona, akal dan hatinya masih bisa berfungsi dengan baik, karena corona hanya menyerang sistem pernafasan manusia, sedang virus ini menyerang dan melumpuhkan hati nurani dan akal sehat manusia. Virus ini merupakan penyakit hati dan merupakan virus tercela. Virus ini bernama syirik dan orangnya dikatakan sebagai musyrik. Virus syirik ini bukan hanya mempertuhankan dunia dan harta benda, bahkan bisa membuat seseorang menjadikan dirinya menjadi Tuhan, menentang Tuhan yang sesungguhnya yang telah menciptakan dirinya. Virus syirik ini telah bermutasi ribuan tahun yang lalu dengan nama syirik asgar dan syirik akbar. Syirik asgar menjelma berupa sifat-sifat tercela seperti dengki, iri, hasud, ujub, ria, sum'ah, dendam, serakah, kufur nikmat dan lain sebagainya. Selain syirik asgar, ada juga syirik akbar. Syirik akbar lebih mudah dideteksi karena kebanyakan sifatnya lahiriah,
Untuk mendeteksi syirik akbar tidak perlu menggunakan peralatan medis yang canggih. Salah satu contohnya adalah menyembah berhala. Orang-orang syirik akbar ini secara terang-terangan mensyarikatkan Allah dengan menyembah selain Allah. Sedangkan syirik asgar sulit untuk dideteksi, hanya kepekaan dan kebersihan hati nurani yang mampu mendeteksinya. Misalnya ujub. Ujub adalah mengagumi atau membanggakan diri sendiri dan menganggap rendah orang lain. Orang yang terinfeksi virus ujub, dia merasa bahwa dirinya sendirilah orang yang paling soleh, atau dirinya sendirilah orang yang paling banyak menafkahkan rezeki di jalan Allah. Virus ini sifatnya tidak lahiriah, namun batiniah. Virus ini sangat berbahaya karena dapat melenyapkan pahala amal solihnya. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka musyrik, mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Al-Quran surah Al-An'am ayat 88. Karena virus ujub ini susah dideteksi baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain, maka virus ini banyak menginfeksi orang, termasuk orang yang rajin sholat, rajin beribadah, rajin puasa sekalipun. Kemudian ada juga yang namanya serakah. Orang yang terinfeksi virus serakah dampaknya juga sangat mematikan dan berbahaya. Orang yang serakah terhadap harta dengan melakukan korupsi yang jumlahnya sangat banyak, melumpuhkan sendi perekonomian negara. Kemiskinan yang disebabkan oleh korupsi dapat mendorong kepada merajalelanya tindakan kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, minuman keras, narkoba, obat-obat terlarang, pemerkosaan, perzinahan, kekerasan pada perempuan dan anak, serta kejahatan-kejahatan lainnya. Hal ini membuktikan bahwa korupsi dampaknya sangat luas, masif dan berbahaya. Kita ketahui bahwa korupsi ini telah merusak sendi-sendi ketatanegaraan kita, birokrasi kita. Banyak yang beranggapan pejabat-pejabat kita kalau tidak korupsi maka dia tidak pintar, dianggap bodoh. Oleh karenanya semua lini sudah dijangkiti oleh korupsi ini. Jika orang yang gugur karena terinfeksi virus corona dapat dihukumi syahid dengan imbalan surga, sebaliknya orang yang terinfeksi virus syirik dan kemudian ia meninggal dunia sebelum sempat bertaubat, maka imbalannya bukanlah surga melainkan neraka. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, orang yang syirik, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada baginya, bagi orang-orang zalim itu suatu penolong pun. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 72. Sejauh ini langkah terbaik yang telah ditempuh oleh berbagai negara di dunia untuk mengobati dan mencegah penyebaran virus corona adalah melakukan karantina. Lalu bagaimana cara mencegah dan mengobati virus syirik ini? Ramadan adalah jawabannya. Jika karantina untuk virus corona adalah selama 14 hari, maka karantina untuk virus syirik jauh lebih lama, yaitu 30 hari. Inilah yang disebut dengan karantina ruhani. Lamanya karantina ruhani ini menunjukkan bahwa virus syirik jauh lebih berbahaya daripada virus corona. Seseorang yang telah melakukan karantina dengan baik sesuai prosedur yang telah ditetapkan selama 14 hari, hampir dipastikan dia aman dan terbebas dari infeksi virus corona. Begitu juga dengan seseorang yang telah melakukan karantina ruhani dengan baik selama 30 hari di bulan Ramadan. Seharusnya
dia juga dapat dipastikan aman dan terbebas dari virus syirik, kecuali pada masa karantina rohani. 30 hari tersebut dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, maka karantina rohani tersebut menjadi sia-sia belaka. Tanda bahwa karantina rohani 30 hari yang sia-sia adalah puasa yang hanya dilakukan dalam arti sempit, yaitu sebatas menahan diri dari membatalkan puasa secara fikih semata, sehingga puasanya terancam hanya sekadar mendapatkan lapar dan dahaga. Jika puasa dilakukan dalam arti luas, yaitu menahan seluruh anggota tubuh, pikiran dan hatinya dan dari berbuat dosa, maka inilah karantina yang sesungguhnya. Ketika Idul Fitri tiba, hati dan jiwanya menjadi lembut, dia akan menjelma menjadi orang yang mudah memaafkan. Tidak ada lagi iri, dengki dan dendam di dalam hatinya. Hilang sifat riya, uzub, sum'ah, takabur, kufur, serakah dan sifat-sifat tercela lainnya. Inilah yang disebut dengan kembali pada diri yang fitri, yaitu suci, bersih dari virus-virus hati. Inilah hakikat kemenangan yang sejati. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, carilah wasilah, carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, rukun Islam mulai dari bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah, tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah, Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, melaksanakan ibadah haji. Ini adalah antara lain jalan-jalan yang diberikan oleh Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah, selain adanya wasilah-wasilah yang lain. Misalnya membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi manusia, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, rujukannya adalah Al-Quran, pembandingnya adalah Al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia dan penjelasan terhadap petunjuk tersebut dan pembeda. Kalau kita ingin menilai, menguji sesuatu keadaan, maka mari kita lihat ke dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada sejarah, ada kisah tentang orang-orang terdahulu yang sebenarnya polanya sama dengan kisah orang-orang sekarang. Kalau dahulu ada orang munafik, ada orang musyrik, ada orang-orang yang telah diberi Allah hidayah, kemudian meninggalkan hidayah tersebut, mencari Tuhan-Tuhan yang lain, sehingga Allah mengumpamakan mereka seperti hewan dan mungkin lebih hina lagi. Oleh karenanya mari kita selalu mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita mari kita coba uji, apakah sudah benar, apakah sudah tepat waktu, apakah sudah cocok rukun-rukunnya, bacaannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dalam mendirikan salat kita
sholat itu kita masih ada hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, yang namanya bid'ah, maka itulah yang harus kita murnikan, kita bersihkan, sehingga ibadah sholat kita bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin.